Untuk aroma tidak perlu diragukan, tentu sangat mirip dengan yang Eau de Parfum. Salah satu best sellernya dari Dior Sauvage itu adalah yang seri Parfum ini. Halo bro, kembali lagi bersama gua Edwin Enrico di Love by Winnie channel yang keren ini. Nah, pada kesempatan kali ini gua bakal mereview sebuah parfum lagi, yaitu parfum yang ditunggu-tunggu oleh banyak pecinta parfum tentunya dan para followers YouTube-nya Love by Winnie. Nah, yang ada di depan gua ini seperti gua bilang tadi, yaitu Dior Sauvage Parfum seri keluaran tahun 2019. Yang request ke gua bahwa bang tolong review yang seri Sauvage parfumnya dong, dan hari ini gua penuhi karena gua juga ada gitu untuk koleksi Sauvage parfum. Cuman sebetulnya ini jarang gua pakai yang Sauvage seri parfum ini karena gua pribadi gua tuh selalu pakai parfum sesuai tema gitu. Jadi yang seri Sauvage parfum ini tuh jarang kena rotasi gua karena gua kalau lagi nggak kemana-mana gua lebih seneng pakai parfum tuh yang biasa aja, dalam arti yang aromanya lembut, fresh, seger. Kalian pasti tahu kalau Sauvage parfum ini tuh dia kualitasnya lebih tinggi dari yang Eau de Parfum, dimana dia di bawahnya yang seri Elixir, seri terbaru ini. Nah, kalau kita bicara mengenai Dior Sauvage, yang sering gua katakan tidak akan pernah ada habisnya, entah Sauvage apalagi yang akan keluar setelah tahun 2022, ya mungkin 2023, 2024 mungkin keluar lagi flanker-flanker berikutnya. Tapi salah satu best sellernya dari Dior Sauvage itu adalah yang seri Parfum ini, dimana Sauvage itu dia mengeluarkan ada 4 varian yang Dior Sauvage gitu ya, dimana yang Dior Sauvage yang pertama yang Eau de Toilette, disusul dengan Eau de Parfum, ditambah dengan yang seri Parfum, ditutup di tahun 2021 dengan seri Elixir. Karena sebetulnya Sauvage ini memang, sorry ya, bukan 3 varian doang, ada Sauvage Cool, ada Eau Sauvage, tapi itu tidak termasuk dengan seri yang Dior Sauvage ini gitu, dimana kalau yang seri Sauvage Cool Cologne itu masuk dengan serinya yang ini ya, tapi yang seri Eau Sauvage tuh gua rasa sih beda tema gitu ya, karena juga dari segi look flaken juga beda gitu jenisnya. Dimana parfum ini tuh penciptanya masih sama ya dengan Dior Sauvage seri lainnya, yaitu Francis de Macri. Nah, tidak perlu lama-lama, gua buka aja. Dan jujur ini tuh bukan segel karena gua udah berkali-kali gua pakai. Cuman ini dia jusnya itu ada sekitar segini lah bro, dari jusnya itu ya. Udah lumayan banyak gua pakai gitu. Kalau untuk dari segi botol, ini tuh sama dengan yang seri Eau de Toilette, Eau de Parfum, dimana warnanya juga kalian bisa lihat, dan di sini juga ada tulisan CD seperti layaknya Dior Sauvage gitu ya. Seperti biasa Sauvage itu kan ada magnetnya ya. Jadi kalau yang original ada magnetnya, dan segi tampilan dia tuh memang elegan banget ya si Dior Sauvage ini. Mari kita spray untuk aroma awalnya. Sebelum gua spray, gua mau disclaimer dulu bahwa yang gua utarakan di sini gua semata-mata ini tuh pendapat gua pribadi, dan ini tuh hasil yang gua dapatkan gitu. Jadi kalau kalian misalkan mendapatkan hasil yang berbeda ketika kalian pakai Sauvage Eau Parfum ini, itu sah-sah aja, karena kalian pasti tahu dan sering gue sampaikan bahwa parfum itu sifatnya setiap orang itu pasti berbeda-beda untuk hasilnya. Apalagi kalian pasti tahu dan mengerti bahwa parfum itu ada yang namanya reformulasi batch coat. Jadi kebanyakan kalau misalkan kita pakai parfum beli di tahun 2019 awal, terus kita beli lagi di tahun 2020, mungkin ada sedikit perbedaan, entah itu dari segi ketahanannya atau misalkan dari segi ketebalan atau kekentalan dari aroma parfumnya itu sendiri, dan itu tergantung banyak faktor gitu ya kalau untuk segi aroma, apalagi dengan asumsi-asumsi ya, dan itu tuh wajar-wajar aja kalau menurut gua. Kita langsung spray aja bro, kesan pertamanya atau top notes-nya seperti apa, dan gua bakal share ke kalian mengenai Dior Sauvage Parfum gitu ya. Nah, untuk sprayannya kalian bisa lihat ya. Jadi dia itu emang bener-bener sempurna gitu. Iya kan? Wah, keren banget gitu. Untuk sprayannya tuh bagus banget. Itu tuh akan menambahkan kesan kemewahan gitu. Jadi kalau untuk aroma top notes-nya, parfum ini tuh mengeluarkan aroma bergamot atau mandarin orange seperti itu. Tapi dia juga ada sedikit kesan-kesan sweet gitu ya, aroma-aroma tong kebin. Tapi kalau gue lihat di Fragrantica bahwa si tong kebinnya ini tuh muncul di akhir gitu, di base. Tapi kalau di hidung gue pribadi nih bro, itu tuh di aroma awal juga udah lumayan tercium ya. Entah itu aroma tong kebin, entah itu vanilla atau patchouli. Tapi yang jelas di sini tuh kesan pertama yang akan kalian dapatkan itu tuh mengeluarkan aroma bergamot
bergamot fresh gitu ya, aroma mandarin orange dan elemi. Dimana dia ingredients elemi ini itu dihasilkan oleh getah pinus yang sifatnya itu aromanya akan memunculkan sedikit kesan balsamik. Balsamik di sini tuh bukan kayak ember gitu ya, bukan juga kayak semacam kemenyan gitu, bukan. Di sini tuh smooth banget. Dimana kalau menurut gua di aroma top notes-nya itu menghasilkan kesan yang sangat sempurna gitu. Kalau misalkan kalian bertanya ke gua, Bang, seberapa mirip antara eau de toilette, eau de parfum, dan elixir? Kalau dengan eau de toilette, kalau menurut gua memang satu gender gitu, dan eau de parfum pastinya, jadi dia tuh sangat mirip dengan eau de parfum. Kalau dengan elixir, jujur kalau bagi gua dengan elixir tuh sangat jauh berbeda ya. Bagi gua pribadi, gua suka dengan elixir. Kenapa? Karena elixir ini tuh punya kesan yang berbeda dan dia lebih cenderung menonjolkan keglamoran gitu. Kalau kalian misalkan pakai Dior Sauvage itu dari segi silage memang sangat berbeda. Kalau menurut gua silage Sauvage Elixir itu tuh lebih sempurna gitu ya. Dimana silage-nya seri Elixir ini ketika kalian pakai udah masuk ke base note-nya, itu tuh kesannya kayak semacam lebih glamor dan meninggalkan jejaknya itu benar-benar sempurna, yaitu bisa 3-4 meter. Ketika kalian lewat orang tuh masih bisa cium gitu. Nah, kalau yang seri Sauvage Parfum ini kalau menurut pengalaman gua itu tuh nggak seheboh itu gitu. Dia tuh cuman bisa dicium dari 2 meter mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut gua memang parfum ini tuh tidak cocok untuk kalian pakai siang hari bolong gitu ya. Kalau parfum ini tuh lebih tepatnya kalian pakai di acara-acara formal atau kalian misalkan lagi di dalam ruangan yang AC-nya tuh sangat dingin, karena ketika kalian pakai begitu di siang hari bolong apalagi panas, ini tuh akan menimbulkan rasa pusing tersendiri gitu ya kalau menurut gua. Dan parfum ini tentu sangat mirip dengan yang eau de parfum, dimana yang eau de parfum itu memang lebih soft sedikit gitu ya, lebih fresh dibandingkan yang seri parfum ini gitu. Nah, jadi gue sekarang udah memasuki ke arah middle notes-nya, dimana gue bakal share ke kalian aroma hasil middle notes-nya dari parfum Dior Sauvage Parfum ini. Untuk aroma Dior Sauvage Parfum ini, aroma middle notes-nya di parfum ini tuh akan dihiasi kental banget dengan aroma sandalwood. Dimana sandalwood ini kalau menurut gue menambahkan kesan dewasa banget di parfum ini, yang bercampur dengan sweet vanilla dan tonka bean yang udah bercampur. Padahal ini tuh aroma middle notes ya, bukan base note. Untuk di aroma middle notes-nya ini, itu tuh yang lebih dominan di aroma sandalwood-nya. Dan kalau misalkan kalian belum tahu nih mengenai top notes, middle notes, dan base note gitu ya, karena ada beberapa yang bertanya ke gua di kolom komentar gitu ya, termasuk ada yang DM gua juga, dimana dia tuh menanyakan bahwa, Bang, kalau aroma top notes ke middle notes dan base notes-nya itu membutuhkan berapa lama gitu kan. Kalau menurut gua tergantung si jenis parfum itu sendiri gitu, dimana kalau sekelasnya designer atau Dior Sauvage rata-rata gitu ya, kalau bagi gua pribadi gua bisa menemukan aroma dari top notes ke middle notes tidak jauh gitu. Ketika kalian masuki 5 menit gitu, itu udah kecium aroma middle notes-nya. Dan tips kalau kalian ingin tahu langsung aroma base note-nya itu seperti apa sih parfum ini dari gua dan pengalaman gua pribadi gitu ya. Kalian spray seperti ini, diamin dulu, dan kalian begini. Nah, itu tuh akan memasuki ke aroma base note-nya langsung gitu ya. Jadi tidak perlu lama-lama dari top notes ke base note itu seperti apa sih. Kalau kalian pengen tahu langsung aroma base note-nya seperti apa, itu tuh kalian bisa pakai trik yang seperti tadi yang gua bilang. Dan itu tuh lebih tercium sebetulnya kalau kalian di paper test. Karena ada perbedaan ketika kalian spray awal gitu aroma top notes-nya dan langsung seperti tadi ke udara dulu sekalian gini-gini, dan itu tuh langsung menemukan aroma enaknya kalau menurut gua. Nah, itu sedikit tips dari gua gitu, semoga bermanfaat ya bro ya. Kalau misalkan kalian bertanya ke gua, Bang, parfum ini tuh kira-kira untuk usia berapa sih untuk pemakainya gitu. Kalau menurut gua parfum ini tuh kurang cocok dipakai untuk anak di bawah usia 23 ya atau 22 tahun gitu, itu kurang cocok. Kenapa? Karena anak-anak usia seperti itu gitu, itu tuh membutuhkan parfum yang benar-benar segar. Jadi usia-usia seperti itu tuh biasanya dia lebih cenderung aktivitasnya tuh lebih banyak mengeluarkan keringat, karena usia segitu tuh benar-benar usia produktif tuh, banyak mengeluarkan energi untuk berjuang gitu kalau menurut gue. Jadi kurang tepat kalau di usia segitu pakai parfum Dior Sauvage, apalagi yang seri parfum ini. Mungkin kalau yang editi masih better gitu ya. Kalau menurut gue ini tuh cocoknya di usia 25 sampai 60 tahun itu cocok banget pakai parfum ini, karena parfum ini memang kesan atau nuansanya itu dewasa banget ya.
Dimana gue bisa membayangkan orang yang pakai parfum ini tuh seorang yang kerjanya di dalam kantor yang suasananya dingin dan rapih gitu ya, memimpin suatu perusahaan. Itu tuh sangat cocok banget dengan parfum ini kalau menurut gue. Tapi ini tuh hanya bayangan gue, kembali lagi. Nah, kalau untuk kalian bertanya mengenai harga parfum Dior Sauvage Parfum ini, dimana waktu gue beli itu tuh harganya memang masih murah bro ya. Jadi gue itu dapat di harga 2.450.000, tapi sekarang pada faktanya ini tuh harganya memang udah melambung tinggi. Dan kalian pasti sedikit agak heran kenapa di online shop ini semua menaikkan harga Dior gitu. Dan jujur, brand Dior sendiri itu memang menaikkan harga di 3 bulan lalu. Dan sekarang gue lihat itu harga rata-rata Dior Sauvage Parfum ini tuh ada di harga 2.700.000 sampai 2.900.000. Nah, kalau kalian bertanya ke gue, bang, harga counternya ini tuh berapa sih? Sepengetahuan gue, Dior Sauvage Parfum ini itu ada di harga 3.450.000 bro untuk 100 ml, dan 200 ml-nya itu ada di harga 4 jutaan ya. Itu pun jarang-jarang yang seri Sauvage Parfum ini tuh ada barangnya kalau untuk di counter gitu. Oke, sekarang gue bakal bahas best note atau aroma dry down-nya dari si Dior Sauvage Parfum. Nah, kalau untuk aroma best note-nya dihiasi dengan aroma olibanum. Jadi aroma olibanum itu dia menghasilkan aroma balsamik juga, cuman beda sifatnya dengan aroma elemi gitu. Di olibanum ini dia tuh cenderung lebih green. Jadi kesan aroma fresh kayak green-greennya gitu di aroma best note ini tuh dihasilkan oleh si olibanum yang tertanam di ingredient Sauvage Parfum ini bro. Jadi aroma dry down-nya dari Sauvage Parfum ini itu dihiasi kental banget dengan si aroma olibanum dan dicampur dengan yang gue bilang tadi, middle notes juga udah tercium sedikit-sedikit, yaitu aroma vanilla, dimana dominan manis di sini untuk aroma base note-nya, ditambah lagi diikat dengan aroma tong kebin yang makin manis bro. Jadi parfum ini tuh bisa gue simpulkan aromanya masuk ke parfum yang sifatnya fresh, citrusy, balsamic, dan sweet gitu. Karena parfum ini tuh memang dari segi ingredientnya yang vanilla dan tong kebin itu memang lebih dominan di parfum Dior Sauvage Parfum ini gitu ya. Nah, jadi kalau kalian bertanya ke gua, bro, longevity-nya sepengalaman lo tuh berapa ya tahan lamanya untuk parfum Dior Sauvage Parfum ini? Kalau di pengalaman gua pribadi ini tuh 8 sampai 10 jam. Wow, sangat memuaskan memang bro kalau untuk si Sauvage Parfum ini. Jadi kalian bisa lihat dari segi tahapan-tahapan serinya Dior Sauvage gitu ya. Dimana yang eau de toilette aja udah segitu tahan lamanya, ditambah yang eau de parfum, ditambah ini yang di atasnya eau de parfum. Jadi seri parfum, dan itu tentu bakal berbeda-beda gitu hasilnya. Di setiap kalian spray itu pasti beda-beda, gue yakin banget itu. Kalau kalian misalkan nanya ke gue ratingnya berapa sih bro parfum ini? Parfum ini tuh gue kasih rating 8. Kenapa gue memberikan rating 8? Alasan yang pertama, ini tuh mirip banget dengan Dior Sauvage Eau de Parfum. Jadi sebetulnya kalau kalian udah punya Dior Sauvage Eau de Parfum atau kalian udah nyaman dengan yang Eau de Parfum, tidak perlu beli yang ini juga sebetulnya. Lebih baik kalian beli yang elixir. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dari segi longevity ini tuh hanya beda 1 atau 2 jam dari si Dior Sauvage Eau de Parfum. Nah, ini tuh jujur bro, parfum Dior Sauvage ini tuh emang banyak banget pemakainya. Tapi memang ketika parfum banyak pemakainya, itu berarti parfum itu yang pertama enak dan yang kedua best seller tentunya. Oke bro, mungkin segitu aja. Gua Edwin Enrico, Sweet Love and Fragrance with Love by Winnie. Bye.